Bab 3181. Satu-satunya hal yang bisa saya katakan adalah, selalu ada seseorang yang lebih baik. Orang ini adalah master mutlak. Sebelum tiba di dunia berputar, aku punya firasat akan ada monster yang bisa menggunakan teknik peringkat dewa pamungkas yang lebih rendah yang berkumpul di antara semua master di dunia berputar. Aku tidak percaya aku melihatnya begitu cepat. Sulit dipercaya. Kami mengira dia lemah dengan otak yang rusak, tapi dia bisa dibilang dewa di antara kita. Karena apa yang dikatakan David, area tontonan benar-benar ramai. Dibandingkan dengan betapa bersemangatnya semua orang, ekspresi para murid Paviliun Umbrea King semuanya cemberut seolah-olah mereka berada di pemakaman keluarga. Murid batin dari sebelumnya melihat gulungan besar di udara tanpa daya. Setelah sekian lama, dia perlahan berkata, kemalangan macam apa yang telah kita bawa pada diri kita sendiri. Teknik peringkat dewa tertinggi yang lebih rendah. Itu bukan sesuatu untuk dimainkan. Bisakah kita menghadapinya? Murid batin lain di sebelahnya berkata, tentu saja kita tidak bisa. Kecuali kita menyerangnya dengan jumlah besar, tidak akan menjadi masalah baginya untuk berurusan dengan kita satu atau dua sekaligus. Bahkan jika kita menyerangnya dalam kelompok, dia bisa menggunakan hukum ruang yang dia kuasai untuk melarikan diri. Kita akan menjadi orang yang dalam bahaya. Orang yang duduk di tengah para murid dari Umbrea King Pavilion adalah pemimpin mereka, seorang murid terpilih dari Umbrea King Pavilion. Pada saat itu, wajahnya sama cekungnya dengan yang lain seolah-olah dia telah kehilangan seluruh keluarganya dalam satu malam. Dia mengerutkan kening dan memikirkannya untuk sementara waktu. Mari kita berhenti membahas ini. Kita harus bergegas dan melaporkan beritanya. Setelah Grayson mengetahuinya, dia pasti akan membuat keputusan terbaik. Kalau begitu, kita harus mengikuti perintahnya. Asteris kembali ke ruang terisolasi. Mayat David perlahan semakin dingin seiring berjalannya waktu. 4 jam setelah Jack pergi, Chris tiba. Ketika dia melihat tubuh tak bernyawa itu, dia berpikir bahwa mayat itu mungkin, sekali lagi, adalah Jack. Namun, dia tercengang saat mendarat. Tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, dia tidak akan pernah menduga bahwa orang yang meninggal itu adalah David. Chris mengerutkan kening saat dia bergegas. Dengan lap, dia melihat bahwa mayat David sudah menjadi dingin, sangat mengejutkannya. Meskipun hanya satu orang yang akan selamat dari ruang isolasi, David seharusnya tidak mati begitu cepat setelah memasuki langkah pembantaian dengan keahliannya. Chris mengira David akan menjadi salah satu yang terakhir berdiri, yang akan dia lawan dan menangkan. Bahkan Edward mungkin tidak memiliki keahlian untuk membunuh David. Untuk David yang mati begitu awal dalam pertandingan. Hal itu membuat Chris ragu. Chris berlutut dan mengamati mayat David. Setelah belajar, Chris terkejut melihat bahwa David telah meninggal seperti yang dilakukan Luther. Tidak ada bekas luka yang disebabkan oleh senjata di mayat itu, dan jiwanya telah tercabik-cabik. Dari serangan itu, seharusnya orang yang membunuh Luther dan David adalah orang yang sama. Ketika dia menyadari itu, ekspresi Chris berubah. Dia mengerutkan kening saat berbagai pikiran muncul di kepalanya. Pejuang misterius itu tidak hanya mampu membunuh Luther, tetapi juga David. Ini berarti bahwa keterampilan seseorang setidaknya harus setingkat dengannya. Bab 3182. Dia tidak percaya bahwa ahli seperti itu tersembunyi di antara 10 orang itu, tapi siapa itu? Mengapa dia gagal merasakan orang itu sebelumnya? Chris memiliki tingkat pemahaman tertentu tentang Edward. Dari serangan itu, keduanya tidak mati untuk Edward. Lalu siapa ini? Bagaimana orang ini menyembunyikan semuanya dengan sangat baik sehingga bahkan Chris pun tidak menyadarinya? Saat itu, Chris sedang tidak mood untuk peduli pada Jack. Hal pertama yang perlu dia lakukan adalah menemukan orang ini sebelum membuat rencananya. Dia bisa menyisihkan yang lain untuk saat ini, tetapi orang ini harus mati. Dia tidak bisa meninggalkan orang ini untuk hidup. Jika dia melakukannya, kejutan tak terduga mungkin terjadi. Alis Chris berkerut erat saat ekspresinya memburuk. Dia berpikir bahwa memenangkan langkah pembantaian akan sangat mudah, tapi sepertinya dia terlalu optimis. Dia mengambil napas dalam-dalam saat dia melihat ke atas. Langit cerah tidak memiliki awan di dalamnya, dan semuanya tampak sangat damai. Namun, dia tahu bahwa pembantaian sudah dimulai.
Jika dia tidak ingin mati untuk orang misterius itu, dia harus bergerak dengan hati-hati. Asteris asteris asteris. Di persimpangan antara hutan dan daerah gurun. Hutan lebat ada di timur, sedangkan di barat ada gurun tak berujung. Perbatasan itu jelas, membuat pemandangan yang luar biasa. Namun, ada dua orang di sana pada saat itu sedang tidak ingin mengagumi pemandangan sama sekali. Trevor mengerutkan kening sambil menatap Marco Reus di depannya tanpa berkedip. Marco benar-benar pemberani. Dia tidak memiliki latar belakang dan mengandalkan dirinya sendiri untuk sampai ke tempatnya. Ketika dia melihat ke arah Trevor, yang berasal dari klan kelas atas, Marco merasa jijik. Dia membenci apa yang disebut tuan yang tumbuh dalam kehidupan mewah ini. Dia merasa bahwa pertumbuhan sejati hanya datang dari mengalami hidup dan mati, berjalan di tepi bahaya. Bahkan jika dia tahu bahwa seseorang sekuat Chris mengambil bagian dalam pembantaian, dia tidak mundur. Chris kuat, tapi Marco juga tidak lemah. Dengan satu atau dua trik, Marco memiliki peluang untuk menang pada akhirnya. Selama dia bisa menang, dia tidak hanya akan mendapat manfaat besar darinya, tetapi juga memenangkan tepuk tangan semua orang. Dia akan mendapatkan kekaguman dari semua orang dan mendapatkan kemuliaan yang tak tergantikan. Sementara itu, Trevor mungkin memasang ekspresi serius, tapi dia tidak terlalu khawatir. Dia mengenal orang di depannya. Keduanya berasal dari benua rawa putih, dan dia pernah mendengar nama Marco sebelumnya. Ketika Trevor melihat bahwa Marco memandangnya dengan jijik, ekspresi Trevor menjadi masam. Dipandang rendah oleh prajurit pengembara adalah penghinaan besar. Trevor mendengus dingin. Apakah kamu menatapku dengan ekspresi itu karena kamu pikir aku tidak berperingkat tinggi? Apakah kamu meremehkanku karena peluangku tidak bagus? Mendengar itu, Trevor sendiri mulai marah. Marco hanyalah seorang pejuang pengembara tanpa latar belakang. Beraninya Marco menatapnya dengan mata itu. Itu adalah lelucon. Marco mendengus sebelum dia berkata, aku meremehkanmu. Ya, tidak ada apapun tentangmu yang patut aku perhatikan. Meskipun kamu berasal dari klan Pentagram, paling banyak kamu hanya berada di 15 teratas. Di antara 10 prajurit di sini, kamu hanya rata-rata. Tentu saja aku akan meremehkanmu. Bab 3183. Kata-kata itu memicu Trevor. Dia benar-benar marah ketika dia menyipitkan matanya dan berkata dengan suara dingin, bahkan seorang pejuang pengembara sepertimu berani meremehkanku. Benar, peringkatku tidak sebaik yang lain, tapi itu sesuatu dari setengah tahun lalu, dan aku sudah meningkat pesat sejak saat itu. Aku bahkan tidak akan takut pada David, apalagi kamu. Jika kamu adalah Chris, aku tidak akan mengatakan apa-apa, tetapi kamu pikir kamu siapa yang memandang rendah aku? Aku sudah bersikap sangat sopan dengan tidak menganggapmu hina, tapi aku tidak percaya kamu akan melakukannya, membalas kebaikanku seperti itu. Marco mengerutkan kening dan mencibir, amarahnya mulai membara saat bibirnya sedikit berkedut. Jangan berpikir kamu bisa mengalahkanku hanya karena kamu berasal dari klan tingkat tinggi. Sejak aku mulai sebagai seorang prajurit, aku telah membunuh begitu banyak yang disebut master. Mereka mungkin berbakat, tetapi pengalaman tempur praktis mereka sangat buruk. Belati di tanganku ini telah meminum darah dari beberapa master, dan kamu akan menjadi salah satu dari mereka. Saat dia mengatakan itu, dia mengeluarkan sepasang belati dari cincin penyimpanannya, dua di antaranya hanya seukuran telapak tangan. Mereka kecil tapi sangat tajam, sangat berbeda dari senjata biasa. Biasanya, sangat sedikit orang yang menggunakan belati sebagai senjata karena ada banyak batasan. Namun, Marco memiliki ketertarikan untuk menggunakan belati dan sangat mahir menggunakannya juga. Dia tertawa dan berkata, kalian yang disebut master selalu melihat orang lain dengan ekspresi arogan. Setiap kali aku melihatmu, aku merasa sangat jijik. Apa yang memberimu hak untuk menjadi begitu sombong? Kamu hanya pejuang yang memiliki sumber daya yang bagus. Klan seperti Tuan Tanah di alam fana. Anda mengambil sebagian besar sumber daya dan memberikannya kepada murid Anda sendiri. Kami para pejuang pengembara dipaksa untuk memperebutkan sedikit yang tersisa, namun ada banyak pejuang pengembara yang mengukir jalan untuk diri mereka sendiri dengan keterampilan mereka sendiri. Jika klan tidak ada, kalian semua akan menjadi lemah. Trevor sangat marah hingga bibirnya bergetar saat dia berkata dengan keras, omong kosong apa yang kamu katakan. Ya,
Klan memang membutuhkan banyak sumber daya, tetapi itu memungkinkan mereka untuk mengembangkan lebih banyak prajurit berbakat. Jika kamu memiliki bakat, kamu akan diterima di klan besar. Kamu jelas baru saja gagal dalam ujian untuk memasuki klan yang lebih besar dan tidak mau memasuki klan yang lebih kecil pada saat yang sama, itu sebabnya kamu seorang prajurit pengembara. Namun, kamu membuat semua logika yang salah ini untuk membela diri. Sungguh lelucon. Trevor merasa kata-kata Marco benar-benar lelucon. Klan-klan besar memang mengambil banyak sumber daya, tapi itu agar mereka bisa memberikan kesempatan kepada prajurit yang hebat untuk menjadi kuat. Setiap tahun, prajurit yang tak terhitung jumlahnya berpartisipasi dalam ujian untuk bergabung dengan klan utama. Prajurit manapun yang percaya diri akan ambil bagian. Meskipun dia tidak tahu apa yang telah dilalui Marco, Trevor masih sangat yakin akan satu hal, Marco pasti pernah ikut serta dalam ujian untuk klan besar sebelumnya, tetapi gagal. Itulah sebabnya Marco mengukir semua alasan itu untuk menyelamatkan harga dirinya. Ekspresi Marco sangat memburuk. Kata-kata Trevor telah memukulnya di tempat yang menyakitkan. Dia sedikit menyipitkan matanya saat dia menghukum mati Trevor di dalam hatinya. Dia mengangkat suaranya dan berkata dengan keras, apakah kamu tahu apa konsekuensi dari kata-katamu? Aku selalu senang membunuh orang lain, dan siapapun yang memprovokasiku tidak pernah mendapatkan akhir yang baik. Aku akan membuatmu menyesali apa yang kamu katakan. Ekspresi Trevor tidak berubah, kata-kata itu juga tidak mengganggunya. Dia mengeluarkan pedangnya dari cincin penyimpanannya. Marco ingin membunuhnya, dan dia juga ingin membunuhnya. Bab 3184. Kata-kata Marco benar-benar membuat marah Trevor, dan mereka berdua menganggap satu sama lain sebagai musuh bebuyutan secara internal. Suasana tiba-tiba menjadi tegang seolah-olah mereka berdua siap menyerang di saat berikutnya. Pada saat itu, langkah kaki tiba-tiba terdengar di kejauhan. Mereka berdua berhenti pada saat yang sama ketika mereka berbalik dan melihat ke atas. Mereka melihat seorang pria berjubah hijau berjalan ke arah mereka perlahan. Orang itu tampak sangat tenang seolah sedang mengagumi pemandangan. Saat Trevor melihat siapa itu, ekspresinya tiba-tiba berubah. Bibirnya berkedut saat kepalanya dipenuhi amarah. Jadi kamu, Jack, aku tidak percaya kamu datang mencariku bahkan sebelum aku menemukanmu. Sepertinya kamu benar-benar ingin mati di tanganku. Ketika Jack mendengar itu, bibirnya membentuk senyuman santai. Trevor benar kali ini, Jack benar-benar mencarinya. Sebelum memasuki langkah pembantaian, Jack sudah berencana untuk berurusan dengan Trevor sendiri. Trevor menatap Jack dengan gigi terkatup. Semua dendam mereka dari sebelumnya muncul di benaknya, menyebabkan Trevor membenci Jack sampai ke tulang. Ethan telah mati di tangan Jack, yang berarti Trevor akan dihukum oleh atasan. Inilah sebabnya dia mengikuti Jack ke langkah awal pembantaian. Ketika Trevor melihat peserta lain, dia mulai semakin membenci Jack. Karena Jack, dia terlalu marah bahkan untuk mengingat memeriksa siapa peserta lainnya, yang membuatnya berada dalam kesulitan yang berbahaya. Setelah melihat Jack, tangan Trevor bergetar saat energi sejatinya melonjak secara kacau. Bahkan pedang Polaris di tangannya mulai berdengung. Jelas bahwa kemarahannya dengan cepat mengikis rasionalitasnya. Marco menyipitkan matanya sebelum tawa kecil lolos darinya. Kamu benar-benar orang gila, selalu bertingkah di luar ekspektasi. Kurasa kamu di sini untuk Trevor. Bahkan jika aku memandang rendah Trevor, aku tetap harus mengakui bahwa Trevor tidak selemah kamu. Kamu mencarinya di sini hanya akan mempercepat kematianmu. Tapi tidak apa-apa, setidaknya kamu tidak akan jatuh ke tangan Chris tangan. Kamu tahu betapa dia membencimu, dan kamu hanya akan menderita jika kamu berjalan ke tangannya. Mendengar mereka berdua berbicara, Jack hanya tersenyum sambil menatap mereka dengan tenang. Kebisingan di area pengamatan mereda, tetapi ketika mereka melihat Jack telah menemukan Trevor, kedamaian itu lenyap seketika. Ketika mereka mendengar kata-kata Trevor, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala. Mereka sudah bisa melihat nasib seperti apa yang menanti Trevor. Sebelum ini, dua orang lainnya mengatakan hal yang sama kepada Jack, namun kedua mayat mereka menjadi dingin saat ini. Trevor terhadap Jack sudah menyebar ke seluruh area tontonan bahkan sebelum mereka memasuki ruang isolasi.
Mereka tahu bahwa Trevor telah berpartisipasi dalam langkah pembantaian karena dia ingin menyelesaikan masalah mereka di ruang yang terisolasi. Seorang prajurit dari benua Mars Putih menggelengkan kepalanya sedikit dan berbicara, "Kupikir mereka berdua hanya idiot impulsif, tapi sepertinya Trevor adalah satu-satunya idiot impulsif." Jack, di sisi lain, berpartisipasi dalam langkah pembantaian karena dia memiliki keterampilan untuk itu. Benar-benar ada kejutan di mana-mana. Jika seseorang memberi tahu saya sebelum langkah pembantaian bahwa Jack pada akhirnya memiliki keterampilan untuk menang, saya akan menyebut mereka idiot. Bukankah itu benar? Kamu bukan satu-satunya yang berpikir seperti itu. Semua orang di sini awalnya berpikir begitu. Satu-satunya hal yang bisa aku katakan adalah bahwa kita seharusnya tidak terlalu cepat menghakimi orang lain. Bab 3185. Aku benar-benar menyesal tidak hanya mengambil kesempatan dan bertaruh pada Jack saat itu. Seorang prajurit dengan teknik peringkat dewa tertinggi yang lebih rendah. Selain Chris, tidak ada yang berhak menghadapinya. Aku sedikit kasihan pada Trevor. Dia pasti berpikir bahwa dia akan mampu menghancurkan Jack seperti semut dan tindakannya didorong oleh pikiran gila. Dia akan segera menyadari betapa menggelikannya pikiran itu. Aku mulai merasa kasihan padanya. Dengan temperamen Jack, tidak mungkin Jack akan melepaskan Trevor dengan mudah. Aku yakin dia akan menyiksa Trevor lebih lama daripada dia menyiksa David. Tidak ada yang punya sesuatu untuk dikatakan tentang pemikiran itu juga. Kecuali jika Trevor juga menggunakan teknik peringkat dewa pamungkas yang lebih rendah, dia tidak memiliki peluang. Semua orang sudah tahu hasil pertarungan itu. Yang memiliki emosi paling rumit pada saat itu adalah murid lain dari klan Pentagram. Evan dan yang lainnya masih berada di area perjudian. Tidak ada satu orang pun yang meninggalkan area tontonan, jadi tidak ada ruang sama sekali bagi mereka di sana. Yang bisa mereka lakukan hanyalah berdiri tegak untuk melihat apa yang disampaikan pada gulungan itu. Ketika mereka melihat Jack muncul di depan Trevor, Evan dan yang lainnya merasa merinding. Saat itulah mereka menyadari betapa lucunya berbagai tindakan mereka. Saat itu, mereka merasa semua yang dilakukan Jack lucu, tetapi mereka menyadari bahwa Jack bukanlah orang bodoh dalam cerita ini, tetapi mereka memang bodoh. Mereka benar-benar membuat musuh dari master yang luar biasa. Mereka adalah orang-orang yang tidak beruntung. Pada saat itu, Evan merasakan air matanya menggenang di matanya. Dia benar-benar ingin bergegas ke ruang terisolasi untuk memberitahu Trevor agar tidak mengatakan apa-apa dan melarikan diri. Setidaknya dengan begitu Trevor mungkin bisa tetap hidup. Jika Jack akhirnya bertarung melawan Chris, Trevor mungkin dapat menemukan peluang dan keluar hidup-hidup, tetapi hanya satu hasil yang menunggu Trevor jika dia menghadapi Jack. Napas Evan semakin tidak menentu saat dia mulai pucat. Para murid di belakangnya memiliki ekspresi yang mirip dengan Evan, dan mereka mulai kehilangan harapan. Seorang murid dalam dari klan Pentagram berkata, "Bagaimana bisa sampai seperti ini? Mengapa Jack begitu kuat? Bukankah dia seorang alkemis? Di mana dia mendapatkan begitu banyak waktu untuk mempelajari segalanya? Ini tidak dapat dipercaya. Apakah saya sedang bermimpi? Saya harus menjadi..." Evan memelototinya dengan kejam setelah mendengar apa yang dia katakan. "Omong kosong apa yang kamu katakan? Ini bukan mimpi. Cubit saja dirimu dan kamu akan tahu." Bibir murid batin itu berkedut canggung. Terlalu sulit dipercaya. Mungkinkah Ethan salah? Mungkin Jack yang dia temui sebelumnya bukan yang ini. Terserah, diam saja. Evan sudah gemetar karena marah. Apakah ini waktunya untuk mengatakan semua itu? Daripada memikirkan semua ini, kenapa kamu tidak berpikir tentang bagaimana kita akan melaporkan ini ke tim utama ketika kita bertemu mereka? Evan dan Trevor sama-sama murid terpilih. Dengan absennya Trevor, dia adalah pemimpin tim. Saat itu, Evan tidak lagi berharap. Ada kemungkinan besar Trevor tidak akan pernah kembali. Bahkan ketika dia dipenuhi rasa sakit, dia perlu memikirkan apa yang akan dia lakukan setelah ini. Trevor dan Ethan sama-sama murid yang luar biasa. Dengan keduanya mati, itu merupakan pukulan besar bagi para murid di klan Pentagram di dunia berputar. Saat itu, mereka membutuhkan diskusi panjang apakah mereka akan mencari Jack untuk balas dendam atau melupakannya. Lagi pula, mereka tidak berada di dunia luar.
Melawan master seperti Jack akan memiliki konsekuensi besar bahkan jika mereka memiliki begitu banyak dari mereka. Pada saat itu, sebuah suara yang familiar terdengar, kupikir Trevor akan dibunuh oleh orang lain sebelum bertemu Jack. Sepertinya Trevor cukup beruntung. Dia bahkan tidak menghadapi satu pertempuran pun setelah berjam-jam dan berhasil untuk bertahan selama ini. Bab 3186. Rudy tidak mengatakan semua itu untuk menantang mereka, tetapi hanya karena itulah yang dia pikirkan. Pada akhirnya, fakta bahwa Trevor berhasil selamat begitu lama adalah karena skillnya tidak begitu kuat, tapi juga tidak terlalu lemah. Dia berasal dari klan kelas tinggi dan meskipun dia tidak bisa dibandingkan dengan Chris, Edward, dan sejenisnya, dia tidak lemah. Chris dan yang lainnya tampaknya meninggalkan bekas pada orang lain. Trevor pada dasarnya telah ditipu ke dalam langkah pembantaian ini. Dia bergabung karena dia tidak ingin Jack dibunuh oleh orang lain. Dia tidak tahu bahwa ada orang yang akan meninggalkan bekas padanya, jadi dia tidak memeriksanya sama sekali. Secara alami, mereka belum dibersihkan. Setiap orang yang meninggalkan bekas padanya tahu di mana Trevor saat itu, tetapi dia tidak menjadi sasaran karena dia memiliki keterampilan dan berasal dari latar belakang yang baik. Chris, Edward, dan yang lainnya ingin menyingkirkan yang terlemah sebelum pertempuran terakhir dimulai. Itu akan mencegah situasi tak terduga dan Trevor kebetulan tidak berada di antara itu. Selanjutnya, Trevor berasal dari klan kelas 8. Meninggalkannya untuk yang terakhir adalah bentuk penghormatan terhadap klan Pentagram. Namun, Rudy tidak terlalu memikirkannya. Dia hanya menyesali keberuntungan Trevor. Evan berbalik untuk melihat Rudy dengan ekspresi rumit. Dia masih ingat bagaimana mereka memandang rendah Jack dan Rudy. Selain itu, dengan dendam Ethan terhadap Jack, mereka secara otomatis mengelompokkan keduanya sebagai musuh. Bahkan Ethan yang memulai pertandingan maut melawan Jack hanyalah gangguan di mata Evan. Lagi pula, para alkemis semuanya lemah di mata mereka. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa dendam mereka terhadap Jack dan Rudy akan semakin dalam sampai mereka mencapai keadaan itu. Tidak ada lagi cara untuk memperbaiki hubungan mereka. Selain itu, kemampuan Jack tidak bisa dipercaya. Evan ragu dia bahkan bisa melarikan diri dari Jack. Saat itu, Evan sudah mulai menyesali segalanya. Jika mereka menghentikan konflik apapun dengan Jack setelah pertandingan kematian, hal-hal tidak akan mencapai titik ini. Namun, itu sudah terlambat. Langkah pembantaian sudah dimulai, dan Jack sudah berdiri di depan Trevor. Keduanya pasti akan bertarung. Evan menarik napas dalam-dalam dan berkata, kalian berdua hanya berakting selama ini. Kemampuan akting kalian terlalu bagus, dan kalian berhasil mengelabui kami semua. Namun, meski Jack kuat, kalian tidak bisa sembunyikan trik curangnya. Jangan mengira klan Pentagram akan takut pada kalian berdua karena ini. Kami adalah klan kelas 8 di benua Rawa Putih. Kami memiliki banyak pejuang yang kuat. Bahkan jika kita saat ini berada di dunia berputar dan dibatasi oleh usia, kita masih memiliki banyak murid pilihan yang kuat untuk mendukung kita. Kekuatan dua murid teratas kita jauh lebih kuat daripada Chris. Jika mereka berdua ada di sini hari ini, kamu tidak akan begitu senang dengan dirimu sendiri. Mendengar itu, Rudy hanya merasa tidak percaya. Dia dengan dingin mendengus dan berkata, bodoh. Kamulah yang keras kepala. Kamu jelas menolak memberi kami kelonggaran, dan sekarang kamu tahu akibatnya. Untuk mendapatkan kembali martabatmu, kamu bisa mengatakan apa saja. Kapan kita pernah berakting? Apakah kami yang memprovokasimu lebih dulu? Apakah kamu memiliki ingatan ikan mas? Apakah kamu tidak ingat bagaimana kita bertemu? Ethan adalah orang yang berlari ke arah kita seperti orang gila, memuntahkan semua kata-kata kasar ini. Ethan ingin mendapatkan kembali kehormatannya, itulah sebabnya dia memulai pertandingan maut melawan Jack. Kemudian, dia tidak cukup terampil dan mati di arena. Apakah itu kita sedang beraksi? Bab 3187. Ketika itu dikatakan, Rudy memiliki ekspresi jijik di wajahnya. Dia paling membenci orang-orang seperti itu, mereka yang pecundang. Wajah Evan memerah karena marah. Dadanya naik dan turun, sepertinya dia akan pingsan karena amarahnya kapan saja. Dia berhenti untuk waktu yang lama sebelum dia berkata, berhentilah berusaha keras kepala. Bahkan jika dendam Ethan tidak bertindak, bagaimana setelah itu?
Bukankah langkah pembantaian adalah tipuan yang kamu tarik? Dia terus mengatakan bahwa dia akan memberi Trevor kesempatan untuk membunuhnya sehingga Trevor jatuh cinta padanya. Kalian berdua sebenarnya sudah tahu apa yang dia rencanakan. Dia akhirnya menemukan alasannya. Ketika Evan mengatakan semua itu, dia tampak seperti telah dianiaya secara mendalam, dan sedang mencari keadilan untuk dirinya sendiri. Rudy mengatupkan bibirnya, tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa. Dia menyipitkan matanya dan menatap Evan seperti orang idiot. Kamu pikir itu disebut akting? Jack bilang dia akan memberi Trevor kesempatan untuk membunuhnya, kenapa itu disebut akting? Bukankah itu kesempatan? Kesempatan harus diambil. Siapa yang bisa kamu salahkan selain Trevor karena tidak memiliki keterampilan untuk merebutnya? Wajah Evan menjadi gelap karena marah. Rasionalitasnya telah habis terbakar oleh kata-kata Rudy. Dia mengulurkan tangan dan mencengkeram kerah Rudy, mengangkat tangan kanannya dan mengarahkannya tepat ke wajah Rudy. Dia baru saja akan mengirim tinjunya ketika para murid di belakangnya dengan cepat menariknya kembali. Mereka mencengkeram kedua lengan Evan, dan seseorang bahkan memegang pinggang Evan, menariknya ke samping. Pada saat itu, Rudy juga geram. Setelah Evan melepaskan kerahnya, dia membetulkan pakaiannya dengan marah. Dia menatap Evan dengan dingin dan berteriak, "Kamu ingin melawanku? Ayolah, jika kamu tidak melakukannya, maka kamu hanya seorang pengecut. Aku tidak tahan dengan orang sepertimu." Wajah Evan semakin memerah setelah mendengar kata-kata itu. Pembuluh darahnya menyembul saat dia mengepalkan tinjunya dengan erat. Dia memelototi Jack dengan gigi terkatup. Bahkan jika para murid di belakangnya dengan panik menahannya, mereka tidak dapat menghentikannya untuk berjuang. Dia sudah kehilangan semua rasionalitas pada saat itu. Bahkan jika dia harus membayarnya dengan nyawanya, dia akan memberi pelajaran pada Rudy. Seorang murid dalam yang menarik lengan kanan Evan berkata dengan getir, "Evan, tenanglah. Orang ini mencoba menipumu, kamu tidak boleh jatuh ke dalam perangkapnya. Saat kamu menyerang, kamu akan dihukum. Kamu menang tidak bisa bertahan." Evan yang masih meronta, balas berteriak, "Berhentilah mencoba menghentikanku. Jadi bagaimana jika aku mati? Sebelum aku mati, aku akan melampiaskan kekesalanku pada anak nakal ini. Dua orang yang tak tahu malu dan hina ini telah banyak merugikan kita. Kita bisa jangan biarkan mereka begitu senang." Murid yang memegang lengan kiri Evan hampir menangis, "Evan, tenanglah. Skill Jack tidak bisa diduga. Apakah menurutmu skill Rudy bisa seburuk itu? Sebelum kamu memukulnya, kamu sudah dihukum. Maka kamu akan berubah menjadi abu, sementara dia akan baik-baik saja. Bukankah itu sama sekali tidak ada gunanya? Dia akan menjadi lebih senang dengan dirinya sendiri. Pikirkan saja." Kata-kata terakhir itu berhasil menenangkan kemarahan Evan. Dia terengah-engah saat seluruh tubuhnya bergetar. Bab 3188. Murid itu benar. Jack sangat kuat sehingga dia bisa menggunakan teknik peringkat Dewa Pamungkas yang lebih rendah, jadi bagaimana mungkin pengikut Jack menjadi lebih lemah? Pria di depannya bahkan mungkin setara dengannya. Saat Evan menyerang, dia tidak hanya gagal membunuh Rudy, tetapi dia juga akan mati seketika karena dihukum oleh hukum. Itu sama sekali tidak ada gunanya. Dia mendengus pelan, "Lepaskan aku. Aku sudah tenang. Aku tidak akan melakukan hal sembrono." Setelah mendengar kata-kata Evan, para murid yang menahannya perlahan mengendurkan tangan mereka dan melepaskan Evan. Ketika mereka melihat bahwa Evan tidak lagi bertindak impulsif, mereka menghela napas lega. Jika Evan meninggal di sana, mereka benar-benar tidak dapat menjelaskan apapun. Rudy tersenyum jijik, "Kamu benar-benar pengecut." Kemarahan Evan kembali memuncak setelah mendengar perkataan Rudy. Namun, kali ini dia tidak membiarkan amarahnya mengambil alih rasionalitasnya. Dia tahu bahwa Rudy telah mengatakan semua itu untuk memprovokasi dia untuk menyerang sehingga dia akan dihukum oleh hukum. Evan mencemooh, "Aku tidak akan tertipu oleh tipuanmu. Kita bahkan belum tahu apa yang akan terjadi. Kita masih belum tahu siapa yang akan menang." Setelah mendengar itu, Rudy tertawa lagi, "Kalau begitu tunggu dan lihat saja." Area perjudian sangat ramai, dan ruang terisolasinya serupa. Pada saat itu, Trevor terlihat sangat bahagia sambil menyipitkan matanya dan menatap Jack.
Kupikir aku akan bisa membunuhmu sendiri dengan berpartisipasi dalam langkah pembantaian, tapi kamu jadi gila menghina semua orang. Aku kehilangan harapan untuk membunuhmu sendiri saat itu. Aku tidak percaya kamu sangat ingin mati di tanganku. Kamu datang mencariku bahkan sebelum aku menemukanmu. Lebih beruntung lagi kamu menemukanku sebelum Chris menemukanmu. Sepertinya Lady Luke tersenyum padaku. Saat dia mengatakan itu, senyum Trevor sudah mengancam membelah wajahnya menjadi dua. Senyum Trevor luar biasa menyeramkan seolah dia telah menemukan mangsanya. Jack tertawa sambil tetap tenang seolah-olah Trevor tidak akan bisa mempengaruhi Jack tidak peduli apa yang dikatakan Trevor. Marco mengerutkan kening, merasa seperti Jack bertingkah semakin asing. Sejak dia melangkah ke ruang tunggu, Jack terus-menerus mengejutkannya. Dia sudah menganggap Jack sebagai orang gila. Trevor sudah banyak bicara, tapi Jack sama sekali tidak merasa terancam, tetap tenang dan pendiam. Bahkan ada senyum di wajah Jack. Seolah-olah apapun yang dikatakan Trevor barusan dan apapun yang akan terjadi sama sekali tidak ada hubungannya dengan Jack. Marco berkata dengan penuh rasa ingin tahu, apakah kamu benar-benar gila? Semua yang kamu lakukan sekarang hanya membuatmu terlihat seperti orang gila. Apakah kamu tidak tahu apa yang akan kamu alami? Apa menurutmu kau tidak bisa kabur dari Trevor? Apa kau tidak tahu jurang pemisah antara alkemis dan pejuang sejati? Jack mengangkat alis sebelum akhirnya menatap Marco. Dia tidak memiliki kesan mendalam tentang Marco. Lagi pula, satu-satunya yang bisa meninggalkan kesan pada Jack hanyalah yang lebih kuat. Bab 3189. Di ruang tunggu, Marco duduk di samping, tetap diam tidak peduli apa kata orang. Jack mengerutkan kening, kurasa kamu dipanggil Marco, kan? Kamu adalah pejuang pengembara dari benua Mars Putih itu membuat kita berdua menjadi pejuang pengembara, jadi kenapa kamu berbicara kepadaku seperti ini? Jack tidak berniat menantang Marco dengan kata-kata itu, dia hanya ingin tahu bagaimana Marco begitu percaya diri. Keduanya adalah pejuang pengembara tanpa latar belakang apapun, tetapi Marco bertindak seolah-olah dia adalah seorang master dari klan tingkat tinggi. Wajah Marco menjadi gelap, marah pada Jack, ini tidak ada hubungannya dengan menjadi pejuang pengembara. Kamu adalah pejuang pengembara yang tidak berguna, tapi aku berbeda. Terlebih lagi, kamu berasal dari tempat paling sampah, benua Hestia. Meskipun saya seorang pejuang pengembara, saya berasal dari benua Rawa Putih. Benua Rawa Putih memiliki banyak sumber daya untuk meningkatkan keterampilan saya. Bahkan tanpa klan tingkat tinggi yang bisa diandalkan, saya masih bisa mengukir jalan dengan keterampilan saya sendiri. Benua Hestia tidak memiliki sumber daya juga tidak memiliki master. Sumber daya yang terbatas telah dibersihkan oleh klan utama Anda. Tidak ada sumber daya yang tersisa untuk prajurit pengembara sama sekali. Terlebih lagi, Anda hanya seorang alkemis dan itu membuatnya bahkan lebih buruk bagimu. Mengatakan bahwa Marco mengangkat dagunya dengan bangga. Jack mencemooh, berhasil dibuat marah oleh pria itu. Menghinanya adalah satu hal, tetapi Marco bahkan menghina benua Hestia. Jack tidak pernah menyangka Marco akan sangat bangga dengan statusnya sebagai pejuang pengembara dan bahkan menghinanya. Jack mendengus sambil melihat ke samping, sama sekali tidak mengganggu Marco. Ketika Marco melihat bahwa Jack benar-benar mengabaikannya, Marco menjadi semakin marah. Jika dia dipandang rendah oleh orang lain, dia akan membuktikan bahwa mereka salah dengan kekuatannya. Bahkan jika dia marah, itu tidak akan mempengaruhi rasionalitasnya. Namun, dia tidak bisa tahan dipandang rendah oleh Jack. Jack pikir dia siapa? Marco mengerutkan alisnya dan berjalan ke depan, berat. Kamu berani mengabaikanku. Apa yang memberimu hak untuk melakukan itu? Hari ini, bahkan jika Trevor tidak membunuhmu, aku akan menunggu di samping untuk menyingkirkanmu di kapan saja. Aku akan menyiksamu perlahan setelah itu. Lagi pula aku punya waktu. Jack berkedut tak berdaya. Itu semua adalah kata dan frasa yang akrab. Siapapun yang memiliki dendam terhadapnya akan selalu mengancamnya seperti itu. Dia bahkan bisa mendengarnya beberapa kali dalam satu hari. Jack sudah mati rasa mendengar kata-kata itu sehingga membuatnya hampir menguap. Marco bilang dia punya banyak waktu, dan tentu saja Jack punya waktu untuk menemani Marco. Karena itu masalahnya, Jack berbalik dan berkata kepada Marco, jadi bagaimana jika aku mengabaikanmu? Aku tidak hanya mengabaikanmu, aku juga meremehkanmu. Kita berdua adalah pejuang pengembara,
tapi semua kamu membual. Kamu mengatakan bahwa kamu mengukir jalan untuk dirimu sendiri dengan melalui banyak kesulitan. Apa yang tidak bisa kamu katakan? Apakah kamu pikir kita semua idiot di sini? Jika kamu memiliki cukup bakat, kamu akan diterima oleh klan tingkat tinggi. Apakah kamu perlu menderita sebagai prajurit pengembara? Wajah Marco memerah karena marah setelah mendengar itu. Trevor mau tidak mau tertawa di samping. Sebelumnya, dia berjuang untuk mengatakan hal-hal yang menentang Marco. Sepertinya Jack memiliki mulut yang cukup bagus meskipun dia gila. Dia berhasil membungkam Marco. Marco melebarkan matanya, kamu berhasil membuatku marah sekarang. Jack berkata dengan putus asa, jadi apa? Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Kamu bilang kamu lebih kuat dariku. Bagaimana bisa? Aku belum menyaksikannya, jadi tidak bisakah aku meremehkanmu? Marco benar-benar marah. Dia mengatupkan giginya dan balas berteriak, kamu berani memandang rendah aku. Bab 3190. Tindakan Marco bisa dibilang hanya mencari masalah. Jack tertawa, mengikuti Marco, aku benar-benar meremehkanmu. Para pengasuh menempatkan peluang kita begitu dekat. Itu berarti bahkan para pengasuh berpikir bahwa kamu tidak istimewa. Kemungkinanku 7,5, sementara peluangmu 7,1. Hanya ada selisih 4 desimal, tapi kau berbicara seolah-olah ada jurang pemisah yang besar di antara kita. Apa salahnya aku mengatakan kau menyombongkan diri? Petik 2. Marco merasa seperti akan meledak karena marah, berhentilah menggunakan peluang, itu tidak berarti apa-apa. Fakta bahwa peluang kita dekat hanyalah cerminan dari pikiran para pengasuh. Penjaga hanya menggunakan kesan permukaan mereka untuk menentukan peluang. Mereka sama sekali tidak tahu perbedaan di antara kita. Bahkan para prajurit di area pengamatan tahu lebih banyak titan para penjaga. Tarik saja salah satu prajurit dari area pengamatan ke atas. Mereka akan dapat memberitahu Anda siapa yang lebih kuat di antara kita berdua. Mereka bahkan lebih akurat daripada pengasuh. Kata-kata Marco telah didengar oleh semua prajurit di area pengamatan melalui gulungan besar itu. Semua prajurit itu memiliki ekspresi rumit di wajah mereka ketika mereka mendengar itu. Beberapa prajurit meratap, kami secara alami tahu bagaimana kalian berdua dibandingkan. Kami lebih jelas daripada pengasuh tentang siapa yang lebih kuat, hanya saja itu sama sekali berbeda dari apa yang Anda pikirkan. Jika Marco tahu tentang kebenarannya, dia pasti akan dipenuhi dengan penyesalan. Sejujurnya, aku setuju dengan kata-kata Marco tetapi dalam sentimen yang berbeda bahwa kemungkinan yang dibuat oleh pengasuh benar-benar sedikit. Mereka meremehkan Jack. Jika saya yang menentukan peluang, saya akan memberi Jack yang terendah. Bahkan peluang 1,1% akan terlalu tinggi. Seorang pria berjubah biru sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tetapi berhenti. Pria di sampingnya menoleh dan berkata, aku tahu kamu dekat dengan Marco. Apa menurutmu dia bisa mengalahkan Jack? Saat pria itu mengatakan itu, dia tampak memiliki ekspresi mengejek di wajahnya. Bukan lagi pertanyaan apakah Marco bisa menang atau tidak, tapi berapa lama Marco bisa bertahan melawan Jack. Wajah pria berjubah biru itu menjadi gelap, tahu bahwa dia sedang diejek. Dia mendengus, tidak mengatakan apa-apa. Ketika jelas pria berjubah biru itu tidak mau menjawab, pria itu kehilangan minat. Setelah itu, dengan nada serius, dia bertanya, apakah kamu punya harapan untuk Marco? Kamu harus menjawabku. Jika tidak, aku akan terus bertanya dan mengganggumu sampai mati. Pria itu bersikeras ingin mengobrol dengan pria berjubah biru itu. Bahkan jika pria berjubah biru itu tidak mau, sepertinya dia tidak punya pilihan. Dia terpaksa mengatakan, yang ingin saya katakan padanya sekarang adalah agar dia tutup mulut. Dia benar-benar cukup dekat dengan Marco. Keduanya saling kenal sejak mereka masih muda. Mereka adalah teman yang telah melalui banyak hal bersama. Dia tentu saja khawatir sekarang karena Marco dalam bahaya. Setelah menyaksikan keterampilan Jack, pria berjubah biru itu sudah bisa melihat bagaimana keadaan akan berakhir untuk Marco. Dia mengira Jack tidak akan terlalu menyusahkan Marco karena mereka tidak memiliki konflik di antara mereka, dan akan membuat Marco mati dengan cepat. Namun, ada yang tidak beres dengan kepala Marco. Marco tampak bersikeras menyinggung Jack, mencoba yang terbaik untuk menunjukkan kepada Jack betapa dia jauh lebih baik daripada Jack. Dia sepertinya berhasil membuat marah Jack. Bersambung.